Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Tentunya yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian diikuti nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik jamaah, demikian juga kaum muslimin dimanapun berada yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian pembacaan tafsir, yaitu surat Al-Infitar. Pada kesempatan yang telah lalu kita menyampaikan ayat-ayat pertama di dalam surat Al-Infitar, yang mana ada 4 hal menjadi fenomena atau kejadian besar ketika terjadinya hari kiamat, yaitu langit itu terbelah atau terpecah, kemudian bintang-bintang berjatuhan berserakan, lautan meluap, dan yang terakhir adalah kuburan-kuburan dibongkar, yang maknanya dikeluarkan orang-orang yang telah meninggal dan dibangkitkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu seseorang akan mengetahui apa yang telah dia perbuat, demikian juga mengetahui apa saja yang dulu dia itu lalai darinya. Itulah makna yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl. Disebutkan ayat pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Datanglah perintah Allah, maka kalian tidak bisa menyegerakannya atau tidak bisa mengundurnya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin ya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan tafsir di ayat selanjutnya. Tetapi sebelumnya seperti biasa kita baca dulu. Pada kesempatan kali ini masih kita ulangi ayat pertama hingga ayat ke-12. Ayat pertama hingga ayat ke-12. Kita awali dari ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya, insyaallah, masyaallah. Kita akan lanjutkan di ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Wa makna alimat nafsun, makna dari kata alimat nafsun, setiap jiwa akan mengetahui, ay kullu nafsin mukallafatin ma qaddamat min a'malin hasanatin aw sayyi'atin. Yaitu setiap jiwa akan mengetahui, yaitu maksudnya adalah setiap jiwa yang mukallaf, jiwa yang dibebani beban syariat. Karena kalau berbicara jiwa, bayi yang masih di dalam kandungan rahim perut seorang ibu saja itu ketika berumur berapa? Itu sudah ada jiwanya, ya kan? Sudah dihitungkan roh, ya seperti itu. Itu saja sudah ada jiwanya. Maksudnya adalah ini yang sudah dibebani beban syariat. Yang ketika kewajiban sudah menjadi wajib bagi dirinya dan apa yang dilarang oleh Allah itu menjadi haram bagi dirinya, yaitu nafsun mukallaf, mengetahui apa yang telah dia amalkan dari amal kebaikan atau keburukan. Mukallaf itu artinya itu taklif. Taklif itu adalah dibebani. Dia sudah mendapatkan beban syariat, mendapatkan beban syariat.
Makanya sebenarnya kalau berbicara pendidikan itu aslinya apa? Dari kecil itu untuk mempersiapkan kapan? Goalnya itu kapan? Sebenarnya mempersiapkan untuk masa apa? Masa ketika anak itu balik. Jadi ketika anak nantinya balik itu dia sudah siap menerima beban syariat. Karena apa? Ketika dia tidak mengerjakan perintah Allah, berdosa apa tidak? Berdosa. Demikian juga ketika dia mengerjakan perintah Allah, dia mendapatkan pahala. Atau ketika dia menerjang larangan Allah, dia berdosa. Dan ketika dia bisa menghindar, menjauhkan diri dari hal yang diharamkan Allah, maka dia mendapatkan pahala. Itu. Ini kapan? Ketika seseorang itu sudah balik. Adapun sebelum-sebelumnya maka belum. Maka proses pendidikan itu seperti itu, mempersiapkan anak itu siap ketika nanti diberikan beban syariat. Ya, harusnya di usia itu ketika kewajiban yang paling utama itu sholat, mereka itu sudah penuh antusias untuk mengerjakan sholat. Ya, jadi ini adalah jiwa yang diberi beban syariat mengetahui apa yang telah dia amalkan dan apa yang dia lalaikan. Karena seseorang yang tadi sudah masuk usia taklif, maka berapa tahun dia sampai meninggalnya, berarti hidupnya dia itu selama dia itu mukallaf, maka akan diketahui oleh dirinya kelak pada hari kiamat apa yang telah diperbuat dan apa yang dia lalaikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tidak bergeser dua kaki anak Adam sampai ditanya 4 atau 5 pertanyaan. Yang pertama apa? Umurnya. Untuk apa dia gunakan usianya. Kemudian masa mudanya. Untuk apa dia habiskan masa mudanya, digunakan untuk apa? Kemudian apa lagi? Ya. Terusan hartanya. Kalau harta pertanyaannya 2. Dari mana dan untuk apa? Ibaratnya itu sumbernya, demikian juga dia dibelanjakan untuk apa. Kemudian ilmunya diamalkan atau tidak. Kemudian juga ada pertanyaan lagi adalah badannya, letihnya itu untuk apa, itu ditanya. Jadi di situ bahkan ada umur, ada usia muda. Umurnya ditanyakan, usia muda juga ditanyakan. Padahal usia muda bagian dari usia, bagian dari masa umur itu. Nah ini jadi belum atau tidak akan bergeser sampai ditanya 4 hal tersebut. Ini hanya sebagian pertanyaan, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, mengetahui apa? Mengetahui apa yang telah dia amalkan dari amal kebaikan atau keburukan. Karena namanya amal itu ada yang baik, ada yang buruk. Wa ma akharat. Demikian juga dia akan mengetahui apa yang dia lalaikan. Akhara itu mengakhirkan, menunda amal tersebut hingga dia lalai. Min a'malin lahiqatha ba'daha, berupa amalan yang dijumpai setelahnya. Wa dzalika ma sanadhu min sunanil huda au sunanid dolal. Amalan yang akan dijumpainya adalah amalan yang dikerjakan berupa petunjuk atau kesesatan. Nah, ini ada hal yang menjadi perhatian bagi diri kita. Ketika kita beramal, bisa jadi
bukan berdampak pada diri kita saja. Ketika kita melakukan amalan kebaikan, bukan hanya berdampak untuk diri kita saja, tetapi bisa berdampak bagi orang lain. Bisa berdampak bagi orang lain. Nah, ini hal yang baik. Yaitu akan menjadi jariah bagi kita. Ketika dicontoh apa yang kita lakukan berupa kebaikan, nanti akan menjadi jariah bagi kita. Dan kebalikannya, ketika melakukan perbuatan buruk, bukan hanya dampak buruknya menimpa diri kita, tetapi juga efeknya kepada orang lain, hingga orang lain mencontoh. Maka kita juga akan mendapatkan jariah berupa dosa. Berupa dosa. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Ini satu di antara hadis yang menyebutkan tentang hal ini. Ada banyak hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila la yanqusu min auzarihim syai'." Ya, artinya barang siapa yang mensunahkan, atau kita terjemahkan gampangannya itu menjadi pelopor. Man sanna adalah ibtada al-amala bi sunnah, yaitu mengamalkan sunatan hasanah, yaitu mengamalkan dengan sunnah yang sudah sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau menjadi pelopor kebaikan, menjadi pelopor kebiasaan yang baik, sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Dia mendapatkan pahala, dia juga akan mendapatkan pahala lagi tambahan disebabkan orang lain mengamalkan sebagaimana yang dia amalkan karena nyontoh dirinya. Nah, ini coba kalau kita mengamalkan ajaran Islam, kemudian dicontoh satu orang, kita dapat pahala lagi karena ada satu orang yang ikut mengamalkan amalan yang kita amalkan. Ya. Dan catatannya adalah amalan tersebut adalah amalan yang diperintahkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru satu. Coba kalau 10 dan seterusnya, semakin banyak pahala. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah. Kira-kira berdasarkan hadis ini, manusia yang paling banyak mendapatkan transfer pahala, kiriman pahala itu siapa? Siapa coba? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masya Allah ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sebagai bahan perenungan kita bacakan ayat Al-Quran yang lainnya. Bapak Ibu bisa dilihat dalam surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah ayat kedua, 3 dan 4. Ini. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus pada kaum yang ummi, kaum yang tidak bisa membaca dan menulis, seorang rasul minhum, dari golongan kaum tersebut.
Jadi sama-sama rasulnya juga ummi, kaumnya yang diutus juga kaum yang ummi. Yatlu alaihim ayatihi. Yang rasul tersebut meskipun tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi apa? Yatlu alaihim ayatihi. Membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakihim, dan menyucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa in kanu itu aslinya wa innahum, sesungguhnya mereka itu kanu dahulu, min qablu sebelumnya, lafi dhalalim mubin, berada di dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengutus seorang rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan jawaban dari doa seorang nabi. Siapa nabi itu? Siapa? Nabi siapa? Betul atas? Ya. Ya. Ini jawaban dari Allah akan doa seorang nabi yang terdahulu, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga pernah berdoa, ya Allah, yang doanya kurang lebih seperti ini, dan Allah kabulkan dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, doanya disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Ya, bisa dilihat surat Al-Baqarah. Ayat berapa? Siapa yang tahu? Ya. Nah, ini. Di ayat ke 129. Ya, ayat 129 atau dari ayat 128 129. Ya. Yaitu doa Nabi Ibrahim setelah bersama Nabi Ismail membangun Ka'bah atau meninggikan bangunan Ka'bah. Kemudian beliau berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini doanya. Kemudian dilanjutkan doa yang selanjutnya, Rabbana wab'ats fihim. Ya Rabb kami, utuslah fihim, ke tengah-tengah mereka. Mereka yang dimaksud apa? Yaitu bangsa Mekah, di Mekah, karena beliau berdua membangunnya di Mekah. Utuslah ke tengah-tengah mereka rasulan minhum, seorang rasul dari mereka. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakihim innaka antal azizul hakim. Ini. Jadi yang membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, menyucikan jiwa mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar diutus seorang rasul. Makanya rasul tersebut itu telah tercatat, tertulis, termaktub di kitab-kitab suci sebelumnya. Di Taurat ada, di Injil juga ada. Ya. Bisa dilihat Bapak Ibu di dalam surat As-Saff, ya, sebelum surat Al-Jumu'ah tadi. Yaitu ayat yang ke-6 disebutkan, wa in qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ingatlah ketika Nabi Isa putra Maryam mengatakan, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah rasul utusan Allah untuk kalian yang membenarkan apa yang ada di dalam Taurat dan memberi kabar gembira dengan akan diutusnya seorang rasul yang datang setelahku. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ahmad itu nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka ketika benar-benar Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan bukti yang nyata, mereka mengatakan hada sihru mubin, ini merupakan sihir. Subhanallah. Ini. Jadi sudah tercantumkan di dalam kitab Taurat, demikian juga kitab Injil. Ini. Kemudian selain diutus kepada kaum yang ummi, juga diutus kepada kaum yang lain. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan kaum yang lain di antara mereka yang belum bertemu dengan mereka. Berarti kaum yang setelah para sahabat, ya, kaum yang tidak langsung bertemu dengan para sahabat. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Kaum yang lain bisa jadi adalah kaum yang datang setelah mereka, atau kaum yang berada di tempat lain tetapi tidak langsung bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan apa? Rasulullah diutus ke tengah manusia bukan khusus untuk bangsa Arab saja. Ini banyak sekali ya, dalil-dalil dari Al-Quran menyatakan bahwa Rasulullah itu diutus untuk semua manusia. Ya. Makanya diantara ayatnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Rasulullah SAW kecuali sebagai rahmatan lil alamin, sebagai penyebar kasih sayang bagi seluruh alam. Ini diantara dalil bahwasanya Rasulullah itu diutus kepada seluruh alam, bukan hanya untuk bangsa Arab saja. Kemudian kita lanjutkan. Jadi manusia yang paling banyak mendapatkan kiriman pahala dengan sebab apa? Dengan sebab ajaran beliau yang diamalkan. Coba berapa jumlah kaum muslimin? Berapa Bapak Ibu? Sekarang berapa? Dunia ini. Browsing coba. Ya, berapa coba? Sekarang saja kita nggak tahu ya. Ya seperti itu. Seperti itu, Masya Allah. Coba kemarin yang gugur atau meninggal di Palestina berapa? Berapa? 15 ribuan. Mereka muslim atau tidak? Muslim. Itu aja yang meninggal aja segitu. Ya kan? Udah banyak sekali, Masya Allah. Belum lagi yang masih hidup ya. Ini baru zaman sekarang ini yang kita juga ada di sini. Belum lagi sebelum-sebelumnya dan nanti setelahnya. Berapa pahala yang akan didapatkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka nama beliau itu Muhammad, yaitu orang yang sangat dipuji ya, yang sangat dipuji. Ya, ini. Jadi Rasulullah SAW. Demikian juga manusia yang lainnya, kaum muslimin yang lainnya, para ulama, ya, para ulama. Ya. Meskipun mereka sudah wafat ratusan tahun yang lalu, tapi apa? Karya-karyanya masih dibaca, kemudian perkataannya masih disampaikan ke tengah umat manusia, ke umat Islam. Ini kan subhanallah, ketika diamalkan, Masya Allah. Ya, ketika diamalkan maka mendapatkan ganjaran dari hal tersebut. Kita lanjutkan. Maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya tidak berkurang sedikit pun pahala mereka. Dan barang siapa yang mensunahkan atau menjadi pelopor sunnah yang buruk, suatu amalan yang buruk, maka dia menanggung dosa untuk dirinya dan dosa-dosa orang yang mengikutinya, tidak berkurang sedikit pun dosa-dosa mereka. Ya, seperti itu. Jadi orang-orang itu juga berdosa, kemudian dosa yang serupa dikirimkan kepada yang menjadi pelopornya, bukan dikurangi, bukan dibagi, bukan. Ya. Berkaitan dengan menujuki kebaikan, ada hadis juga, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi.
Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkannya. Semisal pahala orang yang mengamalkannya. Jadi dari sini ada motivasi. Motivasi untuk kita apa? Berusaha beramal soleh dan supaya amal soleh itu dicontoh oleh orang lain. Setidaknya ada dua kesimpulan dari hadis ini, Ibu. Anjuran untuk memulai dengan kebaikan, menjadi pelopor kebaikan, dan peringatan dari menjadi pelopor keburukan. Mengapa anjuran untuk menjadi pelopor kebaikan? Supaya nanti kebaikan yang dia lakukan itu dicontoh oleh orang lain. Kemudian peringatan keras terhadap atau menjadi pelopor keburukan. Khawatirnya apa? Nanti dicontoh keburukan tersebut. Ya. Dan kesimpulannya kedua, pelajaran yang bisa kita ambil kedua adalah anjuran motivasi untuk melakukan amal kebaikan yang diulang-ulang, sehingga pahalanya juga akan banyak. Diulang-ulang sehingga banyak orang yang mengikutinya, hingga pahalanya juga semakin banyak. Demikian kebalikannya, berhati-hati dengan suatu amalan yang terulang-ulang, dosanya terulang-ulang, karena banyak orang yang ngikuti, ya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan kembali kepada pembacaan tafsirnya. Wa hadzal ilmu yahsulu li nafsi awalan mujmalan wa dzalika inda ibdadi alwujuhi wastiudadiha. Dan pengetahuan ini maksudnya adalah setiap jiwa tadi kan mengetahui. Jadi pengetahuan dari jiwa tersebut pada diri tersebut yang mengetahui ini sampai pada setiap jiwa pertama kali secara global. Jadi pengetahuan ini yang diketahui oleh jiwa tadi yang disebutkan di ayat ini itu sampai pada setiap jiwa pertama kali secara global. Pertama kali itu secara global. Jadi mengetahuinya itu secara global, awal mulanya itu secara global. Dan itu kapan? Ketika wajah-wajah menjadi putih atau menjadi hitam. Kok wajah saya putih, kok wajah saya hitam. Jadi wajah yang putih ini wajahnya siapa? Orang yang melakukan kebaikan. Dan wajah yang hitam orang yang melakukan keburukan. Ini pertama kali langsung ada tanda-tanda seperti itu. Ini adalah buah dari amalan tadi yang dilakukan di dunia. Wa yahsulu laha mufassalan indama taqra'u kitab a'maliha. Dan sampai pada jiwa secara terperinci, pengetahuannya sampai secara terperinci. Kapan? Tatkala dibacakan kitab catatan amalannya. Namanya catatan kan sudah rinciannya. Nah, ini rinciannya loh. Gitu. Seperti itu. Misalkan ada penerimaan rapot nih. Putra Bapak ranking 1. Oh, alhamdulillah, ya kan? Berarti baik ya. Itu. Setelah itu ini baru awal. Setelah itu apa? Pas lagi penerimaan disampaikan ini rinciannya gitu. Atau kebalikannya, putra Bapak di DO atau tidak naik kelas misalkan ya. Ini. Kenapa? Karena 90% nilainya merah misalkan atau apa ya. Ditambah lagi banyak kasus misalkan. Nah, itu baru secara global. Setelah rinciannya catatan, ada datanya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai manusia, apakah yang telah memberdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih? Yukhatibu ta'ala al-insana al-kafira wal fajira liyas'alahu muwabbikhan iyahu
muqri'an mu'niban. Allah Ta'ala mengarahkan perkataannya ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada seorang yang kafir lagi fajir, untuk bertanya kepadanya sebagai bentuk cercaan dan teguran yang bahasa sekarang itu menohok, ya, mengetuk dengan teguran. Tegurannya begitu mengena, gitu, langsung mengena. Yaqulu biqaulihi, dengan firman-Nya, ma gharraka ayyu syai'in khada'aka wa jara'aka 'alal kufri bi rabbikal karim wa isyanihi bil fisqi an amrihi wal khuruj an ta'atihi. Ya, maknanya dengan firman-Nya, apakah yang telah memberdayakan kamu, yaitu sesuatu apa gerangan yang telah menipumu dan memperdayakanmu hingga engkau kufur terhadap Rabb-Mu yang maha mulia, memaksiatinya dengan melakukan kefasikan, dengan melanggar perintahnya dan keluar dari ketaatan kepadanya. Wa huwal qadiru ala mu'akhadhatika wad darbi ala yadayka sa'atan ma kafarta bihi aw asaitahu. Ya. Dan dialah atau padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa untuk mengazabmu dan menyiksamu seketika itu juga. Seketika itu ketika engkau itu mengkufurinya dan bermaksiat kepadanya. Allah itu mampu langsung apa? Langsung menyiksa ketika itu. Ketika orang berbuat kekufuran itu langsung bisa. Makanya ini sering kita saksikan di di channel-channel atau ada semacam konten atau yang intinya adalah penistaan terhadap agama Islam, ya, memancing emosi, ya, seakan-akan menantang, ya, menantang adab, ya, seperti itu. Seperti di akhir-akhir ini ada, ya, seorang wanita itu menantang adab, dan itu ternyata perbuatan seperti itu bukan baru, bahkan sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Orang kafir dulu juga seperti itu, menantang adab. Mana adabnya? Seperti itu, menantang untuk diberikan adab. Ini jangan terkecoh Bapak Ibu ketika ada seperti itu, ya. Karena Allah mengadab kapan itu ya terserah Allah. Ketika membiarkan bukan berarti orang tadi jadi pembenaran. Orang itu benar. Bisa jadi dibiarkan begitu saja. Apa istilahnya? Istidraj, dibiarkan dulu. Dan disiksanya bisa jadi di dunia, bisa juga di akhirat. Ini kan nantang begitu sudah sangat kufur sekali. Nantang adab atau supaya diberikan adab oleh Allah Subhanahu. Ya, kita aminkan saja, ya. Semoga disegerakan supaya benar-benar kalau ingin segera buktinya seperti itu. Ini kan sudah sangat keterlaluan, ya, sikap yang seperti itu. Na'udzubillah. Padahal tadi Allah itu maha kuasa untuk mengadabmu, menyiksamu seketika itu juga. Tatkala engkau mengkufurinya, bermaksiat, ataupun ketika engkau menantang Allah supaya segera diberikan adab, seketika itu bisa. Gitu. Coba sih kalau lagi di shooting live itu nantang itu langsung itu kan, masya Allah, ya, langsung tersiar itu kan, wah ini sebagai ini. Dan pasti sudah ada kasus-kasus seperti itu. Alaysa huwa alladhi khalaqaka fasawwaka khalqaka wa addala a'da'aka wa nasaba baina ajza'ika fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Bukankah Dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirimu lalu menyempurnakan ciptaannya, membuat seimbang anggota badanmu dan menyesuaikan bagian tubuhmu dalam bentuk apapun yang Dia kehendaki untuk menciptakan komposisimu. Itu secara proporsional, secara sempurna. Insya'a bayyadaka au sawwadaka tawalaka au qassaraka ja'alaka dzakaran au unsa insanan au hayawanan au kirdan au khinziran. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak,
Dia Allah Subhanahu wa taala akan jadikanmu berkulit putih atau berkulit hitam, itu terserah Allah. Maka di antara nama Allah itu Al-Musawwir, yang maha membentuk rupa. Itu. Ya. Berpostur tinggi atau pendek itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh saling menghina. Yang putih menghina yang hitam menghina yang putih, yang tinggi menghina yang pendek, atau yang pendek menghina yang tinggi, dan seterusnya. Dan Allah juga mampu untuk menjadikan engkau laki-laki atau perempuan. Ya. Jadi yang menjadikan seorang itu laki-laki atau perempuan itu ya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada hikmahnya. Dan seorang itu harus bersyukur. Kalau jadi laki-laki ya bersyukur, menerima dirinya adalah laki-laki. Kalau perempuan juga seperti itu. Ya. Saya dapat cerita Bang Ibu. Ini mungkin terakhir ya yang kita sampaikan. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya dapat cerita ada seorang dokter di Jerman, orang Indonesia, sudah tidak betah, ingin segera pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena dia takut dosa. Ketika ada kelahiran seorang bayi, itu sudah dibebaskan, mau laki-laki mau perempuan, nanti terserah, mau menentukan pilihan sendiri. Itu di sana sudah dilegalkan seperti itu. Jadi dia sudah, nggak mau di situ, ingin segera pulang ke Indonesia. Karena berarti dia harus tanda tangan itu. Nah itu, ini. Dan ini kan sudah, masya Allah, kalau sudah kufur seperti itu kan sampai tertutup hatinya, maka betul kata Allah Subhanahu wa taala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawa. Ditutup hati pendengar dan penglihatannya dari kebenaran. Hingga seperti itu perbuatannya, ya. Sudah kodratnya sudah terbalik dan seterusnya. Apakah ketika Allah juga kalau mampu, dialah Allah yang menjadikanmu sebagai manusia, atau kalau Allah pun berkehendak menjadikanmu hewan, atau bisa kera atau babi, seperti itu. Sebagaimana dalam hadis, sebagaimana dalam ayat, bahwasanya bangsa Yahudi dulu pernah dijadikan kera ataupun babi pada peristiwa yang mereka dilarang untuk memancing, mengambil ikan pada hari Sabtu, ya. Tapi mereka karena cerdas, jadi ibaratnya itu jaring atau pancingnya itu dipanjer atau dipasang di hari Jumatnya, nanti di hari Ahadnya, seperti itu. Pintar, itu berkelah, benar-benar karena perbuatan mereka maka dijadikan kera dan babi seperti itu. Wallahu a'lam. Ini. Jadi kalau Allah mampu jadikan kera ataupun babi. Ya. Hal hunaka man yusarrifuhu amma arada laka wal jawabu la ahad. Maka kita sedikit nih. Apakah di sana ada yang bisa memalingkannya dari yang telah Allah kehendaki untuk dirimu? Adakah yang bisa merubah kehendaknya Allah? Ketika seorang itu dikehendaki laki-laki, apa ada yang bisa ini supaya perempuan gitu? Nggak bisa. Jawabannya apa? Tidak ada seorang pun yang bisa. Idzan kaifa yazughu lakal kufru bihi wa isyanuhu wal khuruju an ta'atihi wa ba'da hadza taubih wa ta'nib. Jika demikian, bagaimana bisa dibenarkan untukmu untuk bertindak kufur kepada Allah, memaksiatinya, keluar dari menaatinya, tidak taat kepada Allah, dan itu setelah Allah mencela dan menegur dengan begitu keras, ya. Yaitu di ayat yang selanjutnya insyaallah yang akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang, yaitu kalla bal tukadzibuna biddin, seperti itu insyaallah taala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita cukupkan sampai sini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan beberapa ayat ya yang setelahnya insyaallah taala. Ya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan atau ada kesalahan, ya. Terima kasih atas perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk melakukan amal kebaikan dan menjauhkan kita dari amal-amal keburukan.
sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu amal-amal kebaikan dan jauhkanlah diriku dari amal-amal kemungkaran atau keburukan. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.